Waktu 15 menit kami persilakan. Langsung ya? Langsung aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu masih semangat? Masih fokus? Saya sambil di bawah nggak apa ya Mas ya? Biar semangat saya buka dulu pakai pantun lah ya. Pergi ke Lampung membeli paprika. Kok nggak ada yang bilang cakep ya? Ulang lagi ya. Pergi ke Lampung membeli paprika. Pulangnya melewati goa. Sebelum presentasi saya buka, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Haria Saputri Wahyuni dari Universitas Widya Tama. Mungkin Bapak Ibu semuanya belum familiar dengan Universitas Widya Tama ya, karena saya di sini adalah perwakilan dosen yang merupakan program studi perpustakaannya itu baru di Widya Tama. Jadi perkenalan juga buat Bapak Ibu yang keren-keren semuanya nih ya, para pustakawan, bahwa dari Universitas Widya Tama itu ada program studi perpustakaan dan sains informasi baru berdiri kurang lebih 4 tahun ini. Baik, langsung ke materi. Jadi Bapak dan Ibu, judul untuk makalah saya pada hari ini yaitu perpustakaan inklusif berbasis AI yang merupakan inovasi dalam upaya mewujudkan aksesibilitas bagi pemustaka disabilitas. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa perpustakaan di universitas itu merupakan salah satu tiang utama untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar yang ada di universitas. Semua sivitas akademika baik dari dosennya, mahasiswanya, atau karyawannya itu memiliki akses yang sama untuk bisa mengakses informasi yang ada di universitas atau di perpustakaan universitas. Oke, sebentar. Bisa minta tolong saya bilang next saja ya Mbak ya? Baik. Saya agak deg-degan banget ya di depan Bapak Ibu yang keren-keren semuanya. Saya baru pertama kali soalnya. Lanjut, next. Nah, jadi di perpustakaan Universitas Widya Tama ini pada implementasinya belum mendukung untuk pustakawan disabilitas agar bisa mengakses koleksi yang ada di sana. Kebetulan di Universitas Widya Tama ini ada siswa yang kita bilangnya itu adalah Art Therapy Center. Jadi siswa-siswa yang ada di Widya Tama ini, yang dari siswa Art Therapy Center ini merupakan siswa-siswa dengan memiliki spesial lah, seperti itu kurang lebih kita bilangnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan di perpustakaan Widya Tama sendiri itu belum bisa melayani atau memfasilitasi hal tersebut, sehingga perlulah kita mengkaji. Jadi bagaimana sih upaya supaya perpustakaan tersebut bisa ramah terhadap penyandang disabilitas. Sebenarnya untuk penelitian yang serupa, Perpusnas itu di Perpusnas ya temanya pernah dilakukan bahwasanya untuk bisa memfasilitasi pemustaka disabilitas itu kita harus melihat dari si koleksinya ya Bapak Ibu ya, lalu dari pustakawannya, karena untuk pustakawan yang melayani penyandang disabilitas itu harus memiliki kemampuan khusus juga, dan juga dari fasilitasnya sendiri seperti itu. Nah, gap yang terjadi ya, makanya penelitian ini dilakukan agar mengetahui sebenarnya tuh AI apa sih yang bisa memfasilitasi para penyandang disabilitas ini bisa memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan. Karena yang disebutkan tadi bahwa perpustakaan yang ada di perguruan tinggi atau perpustakaan manapun itu pemustakanya yang memiliki keterbatasan khusus memiliki hak yang sama, dan itu juga diatur dalam undang-undang ya, sudah dijelaskan bahwa semua perpustakaan itu harus bisa memfasilitasi para penyandang disabilitas seperti itu. Next. Nah, baik, jadi Bapak dan Ibu,
sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi itu apa sih? Itu adalah perpustakaan yang idealnya mampu untuk memberikan pelayanan, memberikan referensi yang sama terhadap penyandang disabilitas, yang mana penyandang disabilitas itu dikategorikan menjadi 6 ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya sambil melihat. Yang pertama itu ada netra, yang mana penyandang disabilitas netra itu yang fungsi dari penglihatannya tidak maksimal. Yang kedua itu ada rungu dan wicara, yang mana disabilitas rungu dan wicara itu kemampuan berbicaranya yang terkendala. Dan fisik, biasanya kalau fisik itu ada cacat, mungkin tangannya tidak ada atau kakinya tidak ada, misalnya seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama Mas Prayoga itu sebenarnya adalah salah satu menjawab tantangan yang ada di perpustakaan untuk bisa memfasilitasi orang-orang dengan latar belakang disabilitas ini. Nah, lalu selain fisik itu juga ada intelektual, di mana para pemustaka tersebut dari segi pemikiran itu terkendala, dan juga mental. Kalau mental itu dilihat dari segi psikis. Dan yang keenam itu ada ganda, di mana pemustaka dengan disabilitas yang gabungan dari 5 atau dari 1 sampai 4 tadi ya, ada netra, rungu, fisik, intelektual, dan mental. Ganda itu adalah gabungan dari beberapa keadaan para pemustakanya. Nah, implementasi AI dalam meningkatkan aksesibilitas ini itu sebenarnya paling efektif, atau kalau yang paling banyak yang sudah diimplementasikan seperti koleksi berbasis buku braille seperti itu, dan kalau misalnya untuk book audiovisual, nah itu sebenarnya sudah beberapa perpustakaan sudah mengimplementasikannya. Namun di perpustakaan Widyatama ternyata itu belum ada. Nah, karena hak akses informasi pemustaka disabilitas itu yang tadi saya sudah jelaskan itu sama ya Bapak Ibu ya, kayak kita. Tapi kebanyakan di prakteknya, di lapangannya perpustakaan itu belum maksimal dalam memberikan layanan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa jenis disabilitas itu ada 6 Bapak Ibu. Lanjut. Nah, metode penelitiannya kita memang library research, jadi kita mengumpulkan sumber yang sudah divalidasi untuk memastikan keakurasian. Kita mengumpulkan dari berbagai sumber gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, lalu melakukan penyajian data yang disesuaikan dengan permasalahan, karena kan ini bentuknya inovasi. Jadi sebenarnya AI apa sih yang bisa diimplementasikan di perpustakaan. Yang ketiga, baru kita memverifikasi data dan menarik kesimpulan sehingga kita bisa mengetahui apa saja AI yang bisa diimplementasikan di perpustakaan untuk mendukung si pemustaka inklusif ini. Lanjut. Nah, untuk sistem pembelajaran disabilitas di Universitas Widyatama itu ada 2. Yang pertama untuk anak-anak minimal di usia 6 tahun, itu biasanya mereka metode pembelajaran lebih ke Montessori. Jadi menggunakan audiovisual, praktek dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung atau yang bisa memfasilitasi kegiatan mereka. Yang kedua, metode pembelajarannya itu untuk siswa di usia 16 sampai 25 tahun, itu kita mengimplementasikan kegiatan terapi yang berhubungan dengan seni supaya mereka mampu untuk mengoptimalisasikan kemampuan mereka, bahwa sebenarnya mereka bukan tidak bisa ngapa-ngapain, hanya saja terkendala oleh hal-hal tertentu, sehingga kita menggunakan metode seni agar mereka bisa mengimplementasikan semua hal yang mereka suka, yang nantinya itu nanti bisa dimonetisasi dari hasil-hasil karya mereka. Mereka juga diajarkan mengenai infopreneur, sehingga perpustakaan itu menjadi tempat bagi mereka mencari informasi. Makanya butuh yang namanya masukan bagaimana AI itu bisa dilaksanakan. Nah, upaya Universitas Widyatama dalam mewujudkan aksesibilitas bagi pemustaka itu kita sudah mengkaji dan menanyakan langsung kepada pengurus dari ATC tersebut. Sebenarnya yang dibutuhkan itu ya tadi, bahwa dengan 6 kategori
orang yang menyandang disabilitas tersebut, yang tadi contohnya saya sudah jelaskan bahwa kalau untuk netra itu dibutuhkan koleksi braille, lalu kalau misalnya untuk rungu dan wicara itu dibutuhkan semacam aplikasi yang bisa membantu mereka menerjemahkan koleksi buku. Kalau untuk fisik tadi yang contoh Mas Prayoga bikin gitu ya, kayak sebenarnya kita juga sehari-hari kalau yang pakai smartphone virtual Google biasanya itu juga sudah membantu biasanya ya Mas ya. Nah itu adalah upaya-upaya yang akan diwujudkan atau yang diperlukan untuk perpustakaan inklusif itu bisa terlaksana. Lanjut. Nah, tadi dari pembahasan yang sudah saya jabarkan, berdasarkan tinjauan literatur, pemanfaat teknologi AI yang dapat diimplementasikan, yang pertama untuk disabilitas netra itu speech recognition technology. Nah, kayak bagaimana buku tersebut bisa membaca ya di textbooknya, lalu finger readers itu juga bisa, lalu kacamata AI yang sebenarnya ini mungkin di lapangan belum mungkin ada di perpustakaan Bapak Ibu, mungkin ya bisa nanti di-sharingkan. Saya pun dari Widyatama akan konsultasi kali dengan perpustakaan UGM supaya bisa meniru agar perpustakaan tersebut tidak membeda-bedakan gitu ya para pemustaka yang datang. Lalu disabilitas rungu dan wicara itu disebut sebagai smart glove, di mana alat atau teknologinya ini bisa mengartikan bahasa bukan bahasa tubuh, bahasa yang khusus untuk bahasa tangan. Nah, seperti itu. Lalu kalau untuk fisik, nah kalau fisik sebenarnya tadi udah diberikan contoh langsung sama Mas Prayoga ya. Seperti asisten virtual, Siri, Google Assistant, lalu Google Voice Access. Next. Nah, kalau misalnya disabilitas intelektual itu sebut sebagai tunagrahita children application. Ini sebenarnya baru dikembangkan. Bagaimana caranya supaya AI itu bisa membuat nyaman para disabilitas intelektual ini bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kalau disabilitas mental itu contohnya seperti ruangan, lalu ya yang bisa membuat tenang seperti itu, karena disabilitas mental terkadang kan butuh ketenangan untuk bisa mengakses informasi, ruangannya dibikin nyaman, gelap seperti itu. Dengan kalau di Bandung itu sebenarnya ada sebuah cafe library gitu ya, jadi di dalamnya itu ada sorotan lampu di mana para pengunjungnya itu bisa belajar sembari melihat data-data informasi yang ada di sana. 3 menit lagi ya. Baik, lalu yang terakhir itu adalah disabilitas ganda. Tadi yang saya jelaskan disabilitas ganda ini gabungan dari beberapa disabilitas, otomatis AI yang diterapkan juga gabungan dari yang 5 tadi. Next. Nah, kesimpulannya sebenarnya bahwa di Widyatama ini belum ada fasilitas-fasilitas ini, maka perlu dilakukan pengembangan supaya yaitu tadi tidak ada lagi pembeda antara pemustaka yang normal seperti kita atau yang memiliki kebutuhan khusus seperti teman-teman kita yang disabilitas, dan juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dalam menciptakan lingkungan perpustakaan inklusif yang ramah bagi semua pengguna, termasuk siswa dari ATC Art Therapy Center yang ada di Widyatama ini sendiri, dan juga mungkin ini bisa masukan bagi perpustakaan-perpustakaan lainnya gitu ya, yang mana mungkin pustakawannya memiliki kemampuan yang lebih dalam penciptaan teknologi, itu bisa diaplikasikan di perpustakaan-perpustakaannya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Oh sorry, sebelumnya saya tutup lagi dengan pantun ya, Mas, saya hobinya ada pantun gitu ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibunya nggak ngantuk. Hari Minggu ke ahli syaraf. Cukup. Kok kayak cuma 2 orang ya di ruangannya. Semangat Bapak Ibu. Hari Minggu ke ahli syaraf. Cakep. Dikasih obat agar tidur nyenyak.
Mohon izin dan juga maaf saya presentasinya tidak banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk